Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Allah memberikan nikmat Islam, Allah memberikan nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan pada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan kajian keislaman. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, 2 minggu ini kita telah membahas cabang akidah. Dari sana kita bisa paham bahwa kita itu hidup dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah kita itu tidak punya kuasa sama sekali. Kita dilahirkan oleh bapak ibu kita tidak milih. Kita dilahirkan dengan fisik yang seperti sekarang ini, kita tidak milih. Kita dilahirkan dalam keadaan laki-laki atau perempuan juga tidak bisa memilih. Banyak hal dalam hidup ini kita tidak bisa memilih. Dia datang saja kepada kita. Dan segala kejadian yang menimpa kita, yang kita tidak punya kuasa, yang kita tidak punya pilihan, itu adalah qada. Itu ketentuan dari Allah. Sikap kita sederhana. Kita syukuri, kita bersabar, kita sikapi dengan keadaan yang kedua, di mana kita punya pilihan. Kita punya pilihan bagaimana menyikapi persoalan. Baik itu menyikapi dengan pikiran, dengan perasaan maupun tindakan. Kalau kita punya harta lalu kemudian hilang misalnya, pada kita sudah berhati-hati, ya udah, itu berarti ketentuan dari Allah. Kita terima itu berasal dari Allah. Karena itu di luar kuasa kita. Tetapi yang ada dalam kuasa kita adalah bagaimana mengusahakan kembali harta yang mungkin telah hilang. Bagaimana mendapatkan kembali harta yang mungkin telah hilang. Nah, itu adalah lingkaran mukhayyar. Jadi lingkaran ikhtiar kita. Yang patut kita pahami adalah segala hal yang kita punya kuasa, di mana kita bisa memilih, maka itu akan dihisab oleh Allah. Kalau amal kita itu sesuai dengan aturan Allah, maka kita akan diberikan pahala. Tetapi kalau kita melakukan maksiat dari pilihan kita, itu kita akan mendapatkan dosa. Begitu juga pertemuan kita minggu yang lalu terkait masalah rezeki. Rezeki, razaqah, itu adalah pemberian. Siapa yang memberi rezeki? Itu adalah Allah. Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Dan makanlah dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, yang halal dan thayyib. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surah Ar-Rum 40, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki kepadamu, kemudian juga yang mematikan kamu dan menghidupkan kamu. Jadi Allah lah yang memberi rezeki. Jadi bukan kita. Adapun ikhtiar kita itu tidak ada hubungannya tidak ada hubungan sebab akibat. Tidak semua ikhtiar itu mendatangkan rezeki. Jadi kita perlu catat di sini, tidak selalu ikhtiar itu mendatangkan rezeki. Kadang-kadang ikhtiar itu menghilangkan rezeki. Karena rezeki itu memang dari Allah. Lalu kenapa kita berikhtiar? Ikhtiar itu adalah usaha kita mencari rezeki Allah di tempat-tempat yang biasanya rezeki itu ada. Ada 2 tempat rezeki itu. Yang pertama adalah tempat yang halal, yang kedua adalah tempat yang haram. Maka sebagai seorang muslim, kita itu berikhtiar, itu artinya kita mencari tempat yang halal,
yang biasanya Allah menurunkan rezeki di tempat itu. Jadi kalau bagi kita yang bekerja mungkin di di tempat ini, ya, ini adalah rezeki yang biasanya datang, ya. Tempat rezeki halal yang biasanya datang. Tapi besarannya bisa jadi kita tidak bisa memastikan. Kadang-kadang mungkin banyak, kadang-kadang sedikit. Ya. Nah, pemahaman ini penting sekali kita pahamkan kepada terutama anak-anak kita. Betapa banyak persoalan rezeki ini membuat problem kehidupan itu menjadi rumit. Ada orang berantem itu karena menyangkut masalah uang 100.000, 200.000. Ada orang bunuh-bunuhan itu menyangkut uang, bahkan kadang-kadang tidak sampai 100.000. Ada orang bunuh diri gara-gara khawatir tidak bisa menafkahi anaknya, kemudian membuat wasiat di tulisan gara-gara punya utang sekian juta. Jadi ketika orang itu tidak memiliki pemahaman tentang rezeki, maka muncul banyak masalah. Nah, maka anak-anak kita ini perlu dibekali konsep tentang rezeki ini, bahwa rezeki itu adalah dari Allah. Ini harus kita yakini. Dan adapun ikhtiar yang kita lakukan itu semata-mata yang pertama adalah mencari rezeki yang biasanya Allah menurunkannya. Yang kedua adalah ikhtiar itu bernilai ibadah. Kata Rasulullah, barang siapa yang di waktu sore merasa kelelahan karena bekerja dengan kedua tangannya dalam mencari nafkah, maka di saat itu akan diampuni dosa baginya. Jadi dosa, bahkan Rasulullah mengatakan ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat dan puasa, tapi bisa dihapus dengan bekerja. Jadi kerja itu ibadah. Jadi setiap bapak sekalian pagi datang ke sini menjemput rezeki yang biasanya Allah turunkan lewat pintu di perusahaan ini, dan bapak ketika memahami bekerja di sini adalah ibadah dalam rangka untuk mencari nafkah, maka kita mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian juga kita diampuni dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan ibadah kita. Jadi bekerja itu mestinya kita semangat. Kenapa? Karena kerja itu ibadah. Dan kerja ini tidak ada hubungan sebab akibat. Cuma mungkin hubungan probabilitas saja. Hubungan peluang. Ya, jadi kalau sudah biasa kita dapat rezeki Allah itu lewat perusahaan ini, ini berarti probabilitasnya tinggi. Gitu, probabilitas tinggi. Nah, yang masuk dirahmati Allah, pada hari ini kita akan lanjutkan. Di samping rezeki ada hal-hal yang lain yang juga kita harus pahami. Satu saat saya kumpulkan anak-anak. Anak-anak saya sudah dewasa, cuma satu yang usianya masih 7 tahun, selebihnya adalah usia mahasiswa, bahkan ada yang sudah lulus. Saya tanya begini, kalau kita itu ingin mendapatkan sesuatu, atau kita itu punya masalah yang ingin kita selesaikan, lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu atau punya masalah yang ingin kita selesaikan, atau mungkin masalah keuangan nih, ya, kita punya masalah keuangan yang kita ingin selesai, terus apa yang kita lakukan? Maka anak-anak saya menjawab ikhtiar. Apakah jawabannya tepat? Ikhtiar. Maka saya katakan salah. Loh, kok salah? Apa bedanya muslim dengan yang bukan muslim? Bukankah kita itu diciptakan Allah, lalu Allah kasih panduan dalam hidup, termasuk bagaimana kita ingin menyelesaikan masalah. Apa yang harus kita lakukan? Maka bukalah panduan hidup dari Allah. Kalau punya masalah, punya hajat, pingin dapat uang, pingin dapat rezeki, pingin jauh dari hutang, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat panduan dari Allah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Yang dilakukan pertama adalah tingkatkan ketakwaan. Ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka kami akan berikan kepadanya jalan keluar. Dan kami akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa dulu ditingkatkan. Terus yang kedua apa? Yang kedua, tawakal dikuatkan. Minggu depan mungkin kita akan membahas tentang tawakal. Wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka kami akan cukupkan keperluannya. Tawakal. Nah, minggu depan kita akan bahas apa itu tawakal. Tawakal ini ada ilmunya. Dan banyak umat Islam itu tidak paham. Dulu tawakal itu kekuatan bagi kaum muslimin, tapi sekarang itu malah membuat umat Islam menjadi lemah karena salah paham tentang tawakal. Jadi sampai kepada pertama adalah bertakwa, tawakal, doa, baru ikhtiar. Doa ikhtiar, mungkin bisa ditambah istighfar, tambah sholat gitu. Nah, jadi ikhtiar itu bagian, jadi bukan satu-satunya, bukan juga yang pertama. Dan kita harus komplit sebagai seorang muslim. Kalau punya masalah, kalau ingin menyelesaikan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, termasuk mendapatkan rezeki Allah, maka tadi takwanya ditingkatkan, tawakalnya dikokohkan, doanya dipanjatkan, ikhtiar kepada untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bisa ditambah dengan istighfar, bisa ditambah dengan sholat. Nah, lalu masuk doa. Doa itu apa? Jadi doa itu harus kita pahami. Kita mungkin biasa memahami doa itu adalah permohonan permintaan hamba kepada Allah. Oke, itu betul. Tapi perspektif yang lain ketika kita berdoa, maka harus kita pahami bahwa doa itu adalah otaknya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi doa itu otaknya ibadah. Keren ini. Jadi kita ini seorang muslim itu harus rajin-rajin berdoa. Rasulullah juga mengatakan, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tiada sesuatu pun yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Jadi ini harus kita pahami, doa ini keren. Doa ini otaknya ibadah. Dan kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan permohonanmu. Jadi Allah berjanji doa kita itu akan dikabulkan. Dan Allah tidak suka orang yang tidak berdoa. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, "Malam yas'alullah ghadaballahu alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan memurkainya. Nah, jadi Bapak Saudara terhormat Allah, ini ajarkan pada anak kita, doa itu ibadah. Doa itu akan dikabulkan. Pasti dikabulkan. Ini saya ingin garis bawahi, pasti dikabulkan. Kenapa? Karena Allah ngomongnya begitu. Karena Allah berfirman begitu. Dan orang yang tidak berdoa itu dimurkai oleh Allah. Doa itu berpahala. Jadi silahkan dikumpulkan ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis tentang doa. Maka niscaya seorang muslim itu pasti rajin berdoa. Jadi semangat kita berdoa. Kenapa? Doa itu hanya minta. Dan Allah akan pasti mengabulkan doa kita. Pasti. Saya itu banyak mengalami hal-hal yang saya rasa itu keajaiban kadang-kadang. Kadang-kadang itu di luar nalar. Dan Allah ternyata sudah menyusun langkah-langkah bahkan sebelum doa itu saya panjatkan. Saya tidak mengkoleksi ya beberapa yang saya anggap sebagai keajaiban. Terutama pada satu saat saya punya masalah gitu. Ketika punya masalah itu yang diingat siapa? Yang diingat itu adalah Allah. Karena tahu ilmunya tentang doa, maka saya minta saja kepada Allah. Minta. Dan ketika berdoa itu jangan sampai hati kita lalai.
Jadi Allah itu tidak akan mengabulkan doa yang lalai hatinya. Jadi doa itu memang hati kita itu hadir. Kita minta kepada Allah, memang yang kita mintai itu adalah Allah. Dan ketika mendapat masalah, saya minta kepada Allah, sering berdoa kepada Allah, tiba-tiba persoalan itu selesai. Kemudian saya cek, saya telusuri. Karena penyelesaian persoalan itu pasti ada rangkaian kejadian. Setelah saya telusuri, ternyata ini sayang sekali, saya peristiwanya lupa ya. Cuma saya ngecek rangkaian kejadian. Ternyata ketika saya berdoa punya masalah, kemudian Allah kabulkan doa itu. Tentu saja pengabulannya ada sunatullahnya, ada sebab akibatnya, ada prosesnya. Ketika saya telusuri, ternyata Allah sudah menyiapkan sebelum saya berdoa, satu saat saya punya masalah, ada skenario sunatullahnya sampai itu menyelesaikan masalah. Itu tentang doa. Dan pernah juga satu kali saya berdoa, baru satu kali selama hidup. Ketika punya masalah kayaknya nggak bisa selesai nih. Secara nalarnya nggak selesai. Apa yang saya minta kepada Allah? Saya minta kepada Allah, ya Allah, berikan keajaiban. Nah ini, saya minta keajaiban. Jadi doa minta keajaiban ini diminta memang pada saat saya membutuhkan keajaiban. Rasa-rasanya ikhtiar itu udah tidak bisa. Ya ikhtiar memang dilakukan, tapi ini saking beratnya. Sampai satu titik, kadang-kadang saya merasa malu ketika berdoa. Loh kok malu? Karena Allah itu terlalu baik. Jadi saya pengen garis bawah ya, Allah itu terlalu baik. Jadi setiap diminta itu Allah kasih. Ya, sampai malu. Malunya kenapa? Karena kita minta sesuatu, kadang-kadang itu di luar kemampuan kita. Allah kasih. Sementara amal kita kok cuma segini-gini saja. Ya, ini yang saya alami. Jadi pemahaman tentang doa ini memang harus kita pahami dengan baik, kita turunkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka itu kalau punya masalah, mereka masih punya backup yang namanya Allah. Kalau hanya mengadakan ikhtiar, apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beriman? Bahkan justru kalau kita itu punya masalah yang berat, ini ada satu ayat, ya, Quran surah Al-Baqarah 186. Coba nanti bisa dilihat tafsir fi zilalil Quran. Ini beliau Syed Qutb ya, Syed Qutb itu beliau sangat bagus menjelaskan tafsir ayat Al-Baqarah 186 ini. Itu sangat menyentuh. Allah menyampaikan begini dalam Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah, jawablah, fa inni qarib, maka aku ini dekat. Coba, ini zat yang maha besar, Allah SWT. Kalau kita itu punya masalah, nanya-nanya nih, siapa yang bisa menyelesaikan masalahku? Di mana Allah dan segala macamnya? Maka Allah itu. Apabila ada hambaku bertanya tentang aku, katakanlah bahwa aku ini dekat. Ini kalau kita ibaratkan, ya kalau kita punya masalah, kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Katakanlah masalah di kantor, kita takut dipecat. Tapi ada atasan yang mengatakan, kalau kamu punya masalah, ada aku. Itu hati kita pasti lega. Apalagi Allah mengatakan, ujibud da'wat ad-da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kata Allah, ujibud da'wat ad-da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Jadi Allah menjamin, aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Tapi Allah mengatakan,
falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yang diinginkan oleh Allah adalah Allah memberitahu aku dekat, aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi kamu harus berada dalam kebenaran. Jadi orang bertakwa, jadi orang beriman, selesai masalah. Jadi Allah yang maha besar itu mengatakan pada kita, aku ini dekat loh. Cuma kita saja yang kadang-kadang merasa jauh. Kita saja kadang-kadang tidak merasa adanya Allah. Sehingga kadang-kadang kita berdoa lalai hati kita. Jadi hati kita lalai, kita hanya sekedar qomat kami tapi kita tidak tahu apa yang diminta. Bagaimana Allah bisa mengabulkan sementara kita juga tidak tahu apa yang kita minta. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Nah, jadi Bapak sekalian hormati Allah, coba nanti di rumah mungkin dikumpulkan saja ayat-ayat Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terkait masalah doa. Maka insya Allah kita akan paham. Kita jadi semangat untuk berdoa. Kalau kita punya masalah, punya hajat, berdoalah kepada Allah, karena Allah pasti akan mengabulkan. Jadi garis bawahi, Allah pasti akan mengabulkan. Adapun bentuk dari pengabulan Allah terhadap doa itu bisa dilihat dalam hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Intinya adalah begini, tidaklah seorang muslim, kata Rasulullah, memanjatkan doa kepada Allah selama doanya itu tidak mengandung dosa dan juga tidak memutus silaturahmi, melainkan akan diberikan kepadanya 3 hal. Pertama, Allah akan segera mengabulkan doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Yang ketiga, Allah menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Jadi udah enak banget kita, minta aja kepada Allah pasti baik semua. Bisa seperti apa yang kita minta, bisa ditunda di yaumil akhir, bisa pula kita dihindarkan dari keburukan, dari kejelekan yang selevel dengan apa yang kita minta. Nah, demikian yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan setelah ini kita jadi pribadi muslim yang rajin berdoa kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah, meminta kepada Allah apapun yang kita harapkan, apapun hajat kita, baik itu rezeki, berupa harta, berupa bahkan jabatan, berupa kedudukan, berupa kesehatan, berupa apa saja yang itu bisa kita manfaatkan. Mintalah kepada Allah dan ajarkan ini kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu merasa bahwa Allah itu adalah backing bagi hidupnya ketika dia menghadapi masalah. Nah, dengan demikian insya Allah anak-anak kita itu akan jauh dari persoalan-persoalan yang terjadi pada anak muda sekarang. Masalah stres, masalah depresi, masalah mental illness. Mereka insya Allah ketika mereka rajin berdoa kepada Allah, maka mereka jauh dari problem-problem kesehatan mental. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.